Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membahas tentang konsep kekongruenan. Pertama, di video kali ini kita coba dulu pahami konsep dari definisinya sendiri. Di sini saya sudah menuliskan bahwa definisi dari kekongruenan itu misalkan A, B, dan M bilangan bulat dengan syarat M-nya itu harus lebih besar dari 0. Bilangan A disebut kongruen dengan B modulo M yang ditulis dengan A kongruen B mod M. Apabila, nah ini syaratnya, apabila M membagi habis A kurang B atau A sama dengan K kali M tambah B dengan K bilangan bulat. Di sini saya mau ngasih beberapa contoh supaya teman-teman semua paham maksud dari definisinya ini. Pertama, di sini ada bilangan 60, dinyatakan 60 kongruen dengan 15 modulo 9. Oke, dari definisi kita harus paham dulu mana A, B, dan M. Nah, sesuai dengan penulisannya bahwa A di sini adalah 60, B-nya 15 dan M-nya yaitu 9. Artinya di sini kita akan membuktikan kalau 60 kongruen dengan 15 modulo 9 ketika M membagi habis A kurang B. Nah, A, B kita kurangkan dulu coba ya. 60 dikurang 15 itu 45. M-nya tadi 9. Ini tadi maksudnya adalah membagi habis. Jadi apakah 9 membagi habis 45? Iya, benar. 9 membagi habis 45 berarti ini kalimatnya benar bahwa 60 itu kongruen dengan 15 modulo 9. Nah, atau A sama dengan K kali M tambah B. Nah, ini maksudnya apa? A kita tadi 60, ya kan? B kita tadi 15, M kita 9. Nah, apa berarti ini ada bilangan K yang merupakan kelipatan dari 9. Oke, saya tuliskan. Arti di sini tadi 9 itu dia membagi habis 60 kurang 15 atau 9 membagi habis 45. Ini benar ya? Nah, atau 60 sama dengan K kali 9 ditambah 15. Artinya di sini nilai K kita berapa? 5, ya. Nah, ini dia. Ini tadi yang 45. Sisa dari 60 dikurang 15. Jadi di sini dari definisi ini kita harus membuktikan ketika A kongruen dengan B modulo M, yaitu kalau M membagi habis A kurang B atau A sama dengan K kali M tambah B. Untuk kasus 60 kongruen dengan 15 modulo 9, berarti 9 itu membagi habis 60 kurang 15, berarti 9 membagi habis 45, benar ya? Atau 60 sama dengan K kali 9 tambah 15 dengan nilai K yang cocok adalah 5. Artinya ada sebuah kelipatan yang ketika dikalikan dengan nilai modulonya dan ditambahkan dengan nilai B-nya, hasilnya adalah A. Masuk ke contoh yang kedua. Saya di sini punya bilangan 5 kongruen dengan 27 modulo 11. Oke, dengan langkah yang sama coba kita buktikan. Ini 11. Apakah 11 membagi habis 5 kurang 27? Nah, 5 kurang 27 hasilnya negatif 22. Berarti benar ya, bahwa 9 ini memang membagi habis negatif 22. Nanti hasilnya negatif 2. Atau 5 itu sama dengan K kali 11 ditambah 27. Oke, sehingga K di sini yang cocok, hasil pembagiannya tadi negatif 12 dikali negatif 2 dikali 11 ditambah 27. Ini hasilnya negatif 22 ditambah 27 bersisa 5.
Contoh yang ketiga, negatif 5 kongruen dengan 41 modulo 12. Oke, di sini modulonya 12, berarti apakah 12 membagi habis negatif 5 dikurang 41? Apakah 12 membagi habis negatif 46? Nah, kira-kira 46 bisa membagi 12 nggak? 12 kali 4 itu 48, berarti tidak. Jadi kalau ini enggak membagi habis, berarti ini juga tidak kongruen. Oke, mudah-mudahan untuk sampai sini teman-teman paham ya. Nah, setelah paham tentang definisi 1, di sini saya akan melanjutkan ada 2 definisi lagi yang harus teman-teman pahami. Di sini saya sekaligus menggabung ada 2 definisi tambahan. Untuk definisi 2 bunyinya, jika A kongruen dengan R modulo M, R-nya ini besar atau sama dengan 0 dan kecil dari M, maka R disebut dengan residu terkecil dari A modulo M. Kemudian di sini ada himpunan 0, 1, 2, 3 sampai dengan M kurang 1 disebut himpunan ya. Disebut himpunan residu terkecil modulo M. Nah, jadi maksudnya di sini saya jelaskan dulu ini maksud dari definisinya. Di sini saya punya beberapa kongruen yang modulonya 5. Nah, jadi himpunan residu terkecilnya di sini adalah kalau modulonya 5 dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Karena batasnya adalah M kurang 1. Sekarang M yang saya pakai modulonya itu 5. Jadi himpunan residu terkecilnya untuk modulo 5 itu 0, 1, 2, 3, dan 4. Ya, jadi ada 4 angka. Nanti kita pahami maksudnya seperti apa. Jadi yang jelas, yang di sini adalah residu, gitu ya. Residu terkecil kalau angka-angkanya ini merupakan 0, 1, 2, 3, atau 4. Kalau misalnya modulo kita, saya lihatkan contoh yang sebelumnya tadi, untuk modulo 9. Nah, ini bukan merupakan residu terkecil. 27 juga bukan merupakan residu terkecil dari 11. Ya, karena modulonya 9, maka residunya itu mulai dari 0 sampai 8. Untuk 11 berarti 0 sampai 10. Untuk 12 berarti 0 sampai 11. Nah, kita balik lagi ke sini. Kemudian saya bunyikan dulu untuk definisi berikutnya. Himpunan bilangan bulat yang dimisalkan dengan R1, R2, R3 sampai Rm itu disebut dengan sistem residu lengkap modulo M bila setiap elemennya kongruen dengan modulo M dengan satu dan hanya satu dari 0, 1, 2 sampai dengan M kurang 1. Nah, ingat ini tadi adalah residu terkecil ya. Kemudian ada himpunan yang baru lagi yang kita temui di sini yang dilambangkan dengan R1, R2, R3 sampai Rm yang disebut dengan sistem residu lengkap. Nah, bagian yang mana ini? Nah, ini contohnya. Baik, tadi saya catatkan di sini dulu bahwa himpunan residu lengkap kita yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Oke, residu tadi letaknya di sini ya teman-teman, 0, 1, 2, 3, 4. Coba perhatikan angka di sini, lengkap ya, 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, karena modulo kita 5, jadi residu terkecil kita lengkap nih, 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ini dinamakan dengan sistem residu lengkap. Ya, jadi maksudnya himpunan bilangan bulat 45 contohnya, negatif 9, 12, negatif 22, dan 24 ini merupakan residu lengkap modulo 5. Bila berarti sekarang kalau kita mau membuktikan karena setiap elemen kongruen modulo M dengan satu dan hanya satu dari 0, 1, 2,
sampai 4 berarti sekarang ini dia 0, 1, 2, 3, 4. Coba kita perhatikan 4, 5 dia kongruen dengan 0. Nih, udah tepat 1 ya. Kita buktikan dengan definisi sebelumnya. Tadi kalau kita membuktikan sebuah kekongruenan, kita kurangin aja ya kan. 45 dikurang 0. Berapa 45? Bisa nggak dibagi habis oleh 5? Bisa. Nah, benar ya. Nah, ini dia. 0 udah kepake. Kemudian negatif 9 kongruen dengan 1 modulo 5. Kita buktikan dulu ya. Ini jangan-jangan saya salah nulis angka. Negatif 9 dikurang 1 hasilnya negatif 10. Bisa dibagi 5 nggak? Bisa. Berarti ini kekongruenannya benar. Dan ini tadi saya tuliskan lah ya di sini. Himpunannya. 45 negatif 9, 12, negatif 22, dan 24. Oke, ini tadi residu lengkapnya, dan ini disebut sistem residu lengkap modulo M. Oke, saya lanjutkan. Ini udah 1 kepake, 01 udah, sekarang 12. 12 dikurang 2, 10. Bisa habis dibagi 5, benar, berarti ini kekongruenannya benar, dan ini termasuk merupakan himpunan bilangan bulat sistem residu lengkap modulo M karena dia kongruen dengan tepat 1 dari sistem residunya. Oke, negatif 22. Negatif 22 dikurang 3, negatif 25. Bisa membagi 5? Bisa. Berarti ini benar kekongruenannya. Kemudian dia tepat kongruen dengan 1 residunya. Kemudian yang terakhir 24. 24 kita kurangkan dengan 4, 20. Bisa dibagi oleh 5? Bisa ya. 20 bagi 5 dapatnya 4. Kemudian ternyata dia kongruen dengan 4 yang merupakan salah satu dan tepat 1 residu lengkapnya. Salah satu residu lengkapnya. Kemudian kalau misalnya di sini kita cari angka yang kongruen dengan 24 bisa juga. Misalnya 24 kurang berapa yang bisa habis dibagi 5? Misalnya dikurang 9. 24 kurang 9 kan 15 tuh. Kan bisa juga dibagi 5. Tapi kan 9 bukan himpunan anggota himpunan dari residu terkecil, ya kan? Nah, jadi dia nggak masuk 9 di sini. Kalau kita pakai ke video kongruen ya kongruen. Nah, sekarang kita mau bahas tentang ini dua definisi ini. Jadi ini dia, ini yang disebut tadi himpunan bilangan bulat yang merupakan sistem residu lengkap, dan ini residu terkecilnya, himpunan residu terkecilnya. Jadi ini tadi himpunan residu terkecil ya. Kalau teman-teman mau buktikan untuk modulo lainnya juga boleh ya, kita cuman tinggal mencocokkan. Kita misalkan residu yang kecil aja ya, residu 6. Berarti di sini himpunannya itu 0, 1, 2 sampai 6. Nah, urutin aja 0 sampai 6 di sini. Kemudian kira-kira di sini angka yang cocok yang dikurangkan dengan residunya itu yang bisa dibagi oleh 6. Gitu aja. Ya. Kemudian satu lagi, untuk himpunan negatif untuk himpunan 0, 1, 2, 3, 4 ini bisa dikatakan sistem residu lengkap modulo 5 sekaligus himpunan residu terkecil modulo 5. Nah, maksudnya gimana nih? Oke, pokoknya teman-teman harus paham dulu ya, itu udah di dalam kepala bahwa definisi dari A kongruen B modulo M itu ketika M membagi habis A kurang B ya. Nah, sekarang kita buktikan kenapa sih sistem residu lengkap modulo 5 ini bisa sekaligus himpunan residu terkecil dari modulo 5. Jadi maksudnya di sini kalau kita mau nyari 0 modulo modulo 5. Kira-kira di sini dari angka yang ini cocoknya dengan siapa? Atau kalau teman-teman mulainya dari kiri juga bisa. Dari 1 ya. Modulo 5. Nah, 1 kongruen dengan siapa?
yang habis dengan 5. Jadi kita di sini nyari sisanya nih gitu, atau dikurang berapa supaya habis dibagi 5. Pilihannya cuma dari 0, 1, 2, 3, 4. Otomatis dirinya sendiri. Gitu. Bisa ya. Jadi di sini kalau untuk 2 kongruen dengan siapa sih? Supaya apa? Habis dibagi 5, ya 2. 3, 4. 3, 4. Oke, untuk definisi saya rasa 3 ini nanti saya akan masuk ke sifat-sifat dan kita akan bahas aplikasi, soal-soal aplikasinya. Oke, video pertama tentang ini konsep kekongruenannya sampai di sini dulu. Kalau ada saya yang salah tolong dikoreksi dan silahkan ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.